Setelah Tuan Putri memberitahukan identitas yang asli kepada semua orang, dia berkata, "Tuan Zhang, aku tidak bermaksud menyembunyikan darimu. Mohon maafkan saya." Namun di sana Zhang Xuan berkata, "Jangan khawatir, karena kau seorang putri, jaringanmu seharusnya cukup luas. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Katakan saja, Tuan Zhang." Zhang Xuan berkata, "Aku ingin membeli Soul Climbing Grass. Semakin tua semakin baik. Jika memang ada cara untuk membelinya, kumohon bantu aku mendapatkannya," ucap Zhang Xuan. "Dan yang paling penting, harus segar dan bisa ditanam kembali. Apapun yang sudah kering atau tidak ada gunanya bagiku. Aku ingin tahu apakah Putri Fei dapat membantuku menanyakan hal ini." Lalu Putri berkata, "Soul Climbing Grass yang segar lagi, kurasa itu akan cukup sulit. Tentang itu aku juga tidak begitu yakin. Kurasa aku bisa bertanya pada ayahku. Kalau begitu, kita kembali ke tempatku dulu. Jika tidak ada yang bisa membantunya, kurasa ayahku bisa melakukan sesuatu." Mereka pun kembali ke tempat si putri atau ke istana. Para penjaga di sana berkata, "Hei, bukankah itu sang putri?" "Iya, itu sang putri." Lalu mereka pun beri salam, "Salam sang putri." Lalu putri berkata, "Siap, pergi dan siapkan kamar dari sana untuk teman-temanku yang segera tiba." "Baik, Tuan Putri." Lalu Tuan Putri berkata, "Ayo Tuan Zhang, kita berangkat. Kita akan membawamu menemui ayahku sekarang," ucap Zhang Xuan. "Kalau begitu," Zhang Xuan berkata, "latih dirimu saat sedang istirahat dan sebaiknya kalian tidak mendengkur saat kalian tidur. Aku akan kembali secepatnya." "Ya guru," ucap orang-orang yang di sana. Zhang Xuan berkeliling dan melihat tidak ada penjaga di sini. Memangnya istana sebesar ini tidak apa-apa, tidak ada penjaga. Namun di sana Tuan Putri berkata, "Ayahku tidak suka memerintah orang, jadi dia tidak punya banyak penjaga di sini. Dan juga tidak akan berani ada orang yang main-main datang ke sini." Lalu Putri menjulurkan tangannya berkata, "Ayah." Lalu, Lianer?" Orang berkata, "Begitu, rupanya itu adalah sang ayah." "Lianer, akhirnya kau kembali. Bagaimana? Apa kau terluka? Kenapa kau lemah sekali?" ucap ayah. "Kenapa kau merasa jauh lebih cantik setelah perjalanan ini?" ucap si ayah. Namun di sana Tuan Putri berkata, "Tuan Putri, aku adalah..." Namun semua itu sebelum dihentikan oleh ayahnya. "Jadi kau adalah Zhang Xuan, ya?" "Ya, salam pemimpin, aku adalah Zhang Xuan." "Begitulah." Zhang Xuan pun menyapa sang raja. "Aku pernah mendengar tentang kemampuanmu menjadi guru terpelajar bintang 2 sebelum usiamu 20 tahun. Menantang tembok dilema kerajaan Tianwu lalu menyelesaikan semuanya. Aku sangat bangga bisa bertemu denganmu. Memenuhi syarat untuk menjadi penilai juga ada sesuatu yang hebat. Ayolah Tuan, kau sangat melebih-lebihkannya. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan," ucap Zhang Xuan. "Aku telah menangani aliansi selama bertahun-tahun dan aku telah bertemu banyak keajaiban, namun yang mampu mencapai levelmu itu sangat jarang," ucap ayah. "Aku kira Tuan Zhang ada di sini di aliansi nasional untuk berpartisipasi dalam turnamen guru terpelajar, bukan?" Zhang Xuan berkata, "Iya Tuan, memang untuk itu aku datang kemari. Tapi turnamen itu, guru terpelajar telah mengumpulkan talenta yang tak terhitung, jumlahnya lebih dari 27 cabang. Jadi akan sangat sulit untuk mendapatkan peringkat dari turnamen tersebut," ucap sang ayah. "Bahkan dengan potensi Tuan Zhang yang mengesankan, aku khawatir itu tidak akan semudah itu." Namun dia terus berkata, "Sudahlah, cukup tentang hal itu. Tuan Zhang menyelamatkan putriku dan keterampilan tabibnya sangat hebat. Bagaimana kau ingin aku membalas budi selama ini? Sesuatu ini dan harus kulakukan untuk membalas budi," ucap sang ayah. Putri berkata, "Ayah, Tuan Zhang membutuhkan beberapa ramuan khusus. Dia bertanya apakah ada tempat aliansi di mana dia bisa mendapatkan Soul Climbing Grass atau Sentiment Drawing Flower. Apakah ayah bisa membantu mencarinya? Aku tahu tentang hal itu, tapi berusia dari 500 tahun dan harus masih hidup. Kurasa itu tidak akan sulit dan tidak akan mudah juga untuk membelinya." "Tidak mudah untuk membelinya," ucap sang kesamaan. "Harap bersabar Tuan Zhang, aku akan mengerti." Dan setelah menjelaskan semuanya, ayah berkata, "Di aliansi nasional, tempat yang paling banyak obatnya adalah di Raja Pengobatan, dan yang kedua adalah Serikat Apoteker di Serikat Tabib. Kukira seorang guru pelajar sepertimu pasti mengetahuinya juga, bukan? Hanya saja, tumbuhan di tempat ini sebagian besar dipanggang atau dikeringkan, jadi tidak banyak yang masih hidup. Apalagi tumbuhan yang masih segar, semacam hal itu. Kurasa akan sangat sulit. Ada banyak tumbuhan unik ditanam di tempat itu, dan kau akan bisa menemukan semuanya bahan langka yang tidak bisa kau temukan di pasar. Tetapi pemilik kebun herbal itu sangat aneh. Dia sangat sulit untuk dihadapi, dan biasanya dia menjual herbal. Bahkan jika kau memiliki uang, kau belum tentu bisa membelinya," ucap sang ayah. Sambil mengingat-ingat tentang orang itu, "Aku bahkan tidak bisa membeli beberapa bahan khusus darinya ketika Lion Air masih sakit." Zhang Xuan berkata, "Kenapa dia melakukan itu? Lalu kenapa dia malah menanam tanaman jika tidak dijual?" ucap Zhang Xuan. "Entahlah," ucap ayah.
Orang kota segudang kerajaan juga berpikir sama, tapi sayangnya tidak ada yang tahu kenapa. Xiao Shan berpikir, jika begitu banyak orang yang ingin membeli herbal, namun mereka tidak bisa membelinya, akan ada orang yang bersedia mengambil resiko untuk mendapatkannya. Bukankah itu berbahaya? Apa seorang pun tak pernah mencoba pergi untuk mencuri darinya? Raja berkata, tentu saja semuanya ada yang mencoba tapi semuanya gagal. Pemilik itu adalah seseorang yang mencapai puncak 4 transenden dan 50 tahun yang lalu dia mengejutkan seluruh kota dan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kultivasi apa yang dia jalani saat ini. Aku khawatir aku bahkan tidak bisa menang melawannya, ucap si ayah. Bahkan paling penting, kebun ramuan memiliki formasi yang sangat kuat. Itu setidaknya berada di puncak 4 dan didirikan oleh pemimpin Guo Zheng dari Guildmaster Formasi ketika di Hong Hai sendiri. Ada banyak orang yang mencoba pergi dan mencuri darinya. Mereka terjebak atau terbunuh setelah menghadapi formasi itu. Xiao Shan berpikir, aku harus menemukan cara untuk menemukan Soul Climbing Grass itu. Itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Lu Chong betapapun sulitnya menghadapi pemilik kebun itu. Aku harus mencobanya, ucap Xiao Shan. Baiklah, Tuan. Di mana kebun herbal itu? Apakah bisa menyebutkannya? Biarkan aku pergi dan melihatnya. Lalu dia berkata, pemimpin, seseorang berkata seperti itu. Baiklah, kalau begitu aku akan menyuruh Jin Chong Hai ikut bersamamu. Meskipun dia mencoba menyerangmu, dia bisa membantumu, ucap Xiao Shan. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Lalu misalnya putri berkata, ayah, aku juga ingin pergi melihatnya. Tapi kan kau baru datang, ucap ayah. Ayolah, pemilik kebun herbal itu bahkan tidak mendengarkan ayah. Jadi aku ingin melihat bagaimana cara agar dia bisa mengatasinya, ayah. Apa maksudnya itu, ucap Xiao Shan. Aku telah melirik Tuan Zhang beberapa waktu dan dia adalah tipe orang yang tidak pernah menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana caranya untuk menangani hal ini, ucap putri. Baiklah, ucap pengawalnya berkata, jangan khawatir Tuan Jin di sana. Dengan identitasku sendiri, aku yakin pemilik kebun herbal itu tidak akan berani melakukan apapun, seberapapun intens keadaan di sana. Si ayah berkata, baiklah kalau begitu kalian berdua harus berhati-hati, terutama Tuan Zhang. Jika dia tidak mau menjualnya kepadamu, cobalah untuk tidak memaksanya. Jika semuanya tidak berhasil, aku akan pergi ke sana dan pergi secara pribadi agar dia bisa mau menjualnya. Walaupun dalam hatinya dia berkata, aku ditolak saat aku meminta obat Lin. Lalu serikat tabib juga belum tentu, tapi kurasa aku harus mencobanya untuk kali ini, untuk membalaskan budiku, ucap sang ayah. Karena Tuan Zhang adalah penyelamat putriku, ditambah dengan bakatnya dia pasti bisa menempuh jalan yang panjang di masa depan. Jadi aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Sementara itu kita dipindahkan ke tempat yang sepertinya di tengah hutan. Ada beberapa rumah di sana. Ini adalah aliansi nasional barat, keluarga Phil Xiu. Akhirnya ternyata Chang Xuan pergi ke sana dengan mengendarai naga itu. Kita sudah sampai, ayo kita turun, ucap Chang Xuan. Obati kebun herbal ini tidak untuk dijual, jadi silahkan kembali. Seseorang berkata begitu. Chang Xuan yang kembali melihat seseorang yang kecewa karena tidak berhasil mendapatkan obatnya. Dia berkata, permisi. Pengawal berkata seperti itu, namun di sana langsung saja pengawal yang lain berkata, obati kebun ini tidak untuk dijual, silahkan kembali. Namun di sana mereka juga melihat hal yang lain. Ada orang yang dipersilahkan masuk. Pengawal yang di sana berkata, tuanmu silahkan masuk. Bukankah itu kau bilang untuk tidak dijual, kenapa dia bisa masuk? Aku minta maaf, tamu yang diundang khusus oleh tuan kami, dia punya langsung surat undangan. Namun di sana Zhang Xuan berpikir, apa kami memerlukan surat undangan untuk masuk? Ya, Master Xu mengadakan ramuan untuk makan malam. Ini adalah pemilik kebun herbal lain yang memiliki surat undangan yang bisa kami masuki. Begitu ya, namun perkataan putri berkata, Tuan Zhang, apa kau memerlukan bantuan ayahku? Ya, soal itu, tapi tiba-tiba saja dia berkata, apa? Tuan Zhang, ayah, bahkan aku tanya, kalian ini berdua siapa? Ucap pengawal putri itu. Dia adalah Zhang Xuan, seorang guru terpelajar, dan ini adalah putri pemimpin aliansi nasional, Xiao Feiwu. Maafkan aku atas ketidaksopananku. Jika aku tahu bahwa Anda adalah seorang guru terpelajar, aku tidak akan menghentikanmu. Perjamuan yang diadakan oleh masyarakat hari ini, kecuali bagi mereka yang diundang oleh pemilik kebun herbal. Dia juga menyebutkan bahwa selama orang tersebut adalah guru terpelajar, mereka diizinkan masuk. Begitulah katanya. Zhang Xuan berpikir, seperti yang diharapkan. Dari tempat ini memang sangat nyaman ya, sambil Zhang Xuan kebingungan. Dan aku malah berpikir untuk tidak terlalu menonjolkan diri. Tapi sepertinya reputasiku sudah sampai kemari, ucap Zhang Xuan dalam hati. Mereka pun dibawa, silahkan Tuan Zhang lewat kemari. Zhang Xuan masuk. Tuan Zhang, ini adalah ramuan atau ruangan perjamuan. Master, aku akan datang menyapa kalian secara pribadi. Sebentar, aku akan permisi dulu, ucap orang itu.
Sarsu berkata memperbolehkan kita memasuki kebun ramuannya. Kenapa dia tidak mengundang kita ke sini kali ini? Kita sebut saja orang-orang itu, Dadang, Diding, dan Dudung. Jika terjadi sesuatu, kurasa tidak akan sesederhana itu, ucap Dadang. Lalu Diding berkata, kau juga tidak tahu? Ya, lalu Dudung berkata, aku keluar selama beberapa hari terakhir, jadi aku baru mendapat surat undangan saat aku kembali. Entah bagaimana, dan aku tidak tahu apa-apa. Dudung kembali berkata, mereka pasti menemukan harta karun di kebun herbal. Sedang sakit, mungkin tanaman berharga itu akan mati dalam waktu yang dekat. Perjamuan ini hanya kedok, alasan dibalik sebenarnya adalah agar kita para pemilik kebun herbal bekerja sama untuk memikirkan solusinya. Dadang berkata, harta karun dari kebun herbal, maksudmu apa? Ya, Dudung menambahkan, aku juga dapat berita dari beberapa orang. Aku tidak tahu begitu yakin tentang detail pastinya. Diding menambahkan, kalau begitu cari saja orang yang bisa menyembuhkannya. Kenapa dia harus merahasiakan ini? Mengandalkan semacam perjamuan seperti ini lagi. Merepotkan, ucap Diding. Dudung menambahkan, aku tidak tahu tentang itu. Tapi tentang pemimpin aliansi, dia pasti punya ide sendiri melakukan hal seperti ini. Putri berkata, harta karun, kebun herbal, apakah yang dimaksud mereka? Bertanya pada Zhang Xuan. Zhang Xuan pun tidak tahu, namun Putri memiliki pemikiran sendiri. Aku pernah membaca tentang kebun herbal sebelumnya, jadi aku tahu satu atau dua hal tentang ini dari ayahku. Ini bukan rahasia lagi, semuanya selama kebun herbal itu pasti punya yang seperti itu. Earth Vine, Spirit Vine merupakan tumbuhan yang sangat unik, dapat menempelkan pada urat bumi, bahkan sehingga seluruh saripati spiritual yang diserapnya menyerap air. Semuanya dapat mengumpulkan dan menyembuhkan tanah, sehingga lahan tersebut bisa dijadikan tempat segala macam obat untuk ditumbuhi. Itulah yang kudengar, ucap Putri. Dengan hal seperti itu, Spirit Vine tidak hanya menumbuhkan obat, dan ukuran obat yang ditanam juga akan jauh lebih unggul dari hal yang biasa. Begitulah yang kudengar, ucap Putri. Jadi begitu ya, ucap Zhang Xuan yang sambil mendengarkan penjelasan Putri. Namun, keberadaan itu disadari oleh seseorang. Seseorang berkata, hei saudaraku, apa kau di sini bersama setua keluargamu untuk jamuan makan juga? Ya, orang yang punya suatu undangan, entah itu pemilik kebun herbal atau raja obat menjual obat-obatan. Aku yakin ahli herbal. Aku sudah bertemu dengan 8 pemilik kebun herbal sebelumnya. 7 raja obat di sana aliansi nasional. Tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Jadi kurasa pasti ada yang di sini bersamamu, kan? Kau kesini dengan undangan? Tidak, ucap Zhang Xuan. Aku di sini hanya untuk jalan-jalan. Aku di sini tidak bersama tetua manapun. Lalu macam apa itu, kata orang itu. Kebun herbal Master bahkan utusan aliansi nasional tidak terhitung jumlahnya, tidak bisa masuk, tapi dia bikin lelucon seperti itu. Dia kesini untuk jalan-jalan. Saat orang pertama kali datang, aku melihat bahwa pelayan secara pribadi membawanya masuk dengan penuh hormat. Bahkan para tetua keluarga pun tidak mendapat perlakuan seperti itu. Lupakan saja, kalau dia tidak mau mengatakannya, nanti juga aku mengetahuinya. Dia pun memberi salam kepada Zhang Xuan. Aku adalah Lu Zhan, berasal dari salah satu keluarga 4 klan ahli herbal utama di aliansi nasional keluarga Lu. Panggil aku Lu Zhan. Saat dia memberikan salam, Zhang Xuan malah menyembulkan tangannya. Dia mengajak bersalaman. Oh, begitu ya. Lu Zhan kebingungan. Jadi saudara Zhang senang bertemu denganmu. Zhang Xuan berkata, ngomong-ngomong, apakah lo baru saja bilang bahwa ke-8 pemilik kebun herbal dan 7 raja obat ada di sini? Ya tidak, beberapa dari mereka sudah ada di sini beberapa hari yang lalu, ucap Lu Zhang. Jadi hari ini termasuk kita hanya berdua pemilik kebun herbal, 1 raja pengobatan sepertinya, 1 guru terpelajar. Guru terpelajar. Lalu orang yang menjadi guru terpelajar adalah orang yang sebelumnya songong kepada si Zhang Xuan yang dulu, yang menawar baju zirah besi. Hei lu kecil, kau ada di sini, ucap guru terpelajar itu. Namun dia terkejut melihat Zhang Xuan. Zhang Xuan. Lalu dia pun memberi hormat. Pemula Sang Chong ini memberi salam kepada Tuan Zhang. Sang Chong memberi hormat. Apa yang dimaksud dia pemula? Dia itu kan bintang 4. Bukankah kata pemula biasanya digunakan untuk menyapa orang yang lebih tinggi darimu? Jerninius Guru bilang tentang pelajar bintang 4 menggunakan sapaan seperti itu. Mungkinkah Tuan Zhang ini, walaupun dia terlihat masih muda, tapi dia benar-benar orang yang lebih hebat dari Tuan Zhang? Aku terus menebak-nebak orang seperti apa dia. Aku bahkan curiga dia bahkan dari pemerintah aliansi, tapi aku tidak kusangka dia adalah seorang guru terpelajar. Tidak heran jika pelayan membawanya ke sini secara pribadi. Dia memang pantas mendapatkan hak istimewa seperti itu. Namun di sana, Zhang Xuan berkata, oh, ngomong-ngomong, apa kau masih menginginkan boneka tak berjiwa itu? Ya, boneka tak berjiwa itu, apa kau masih punya lagi? Aku masih punya 3 peti. Hah, 3 peti? Yang benar? Iya loh. Jika kau benar-benar ingin membelinya, aku akan berimu diskon beserta petinya, 5 batu spiritual tingkat menengah untuk satunya. Aku tidak punya banyak batu spiritual, ucap orang itu. Kau tidak punya banyak. Berapa banyak yang kau punya saat ini?
Kurasa aku hanya punya segini. Akhirnya dia pun memberikan sesuatu. Satu saja cukup, aku akan menjual satu peti padamu. Benda ini ditempa oleh pandai besi bintang 4 tertidur di dalamnya, pasti merasa nyaman. Dan yang paling penting adalah satu settingan boneka tak berjiwa. Tadi diambil periksalah terlebih dahulu dan kau bisa belajar lebih banyak tentang Soul Oracle. Baiklah kalau begitu Tuan Zhang. Terima kasih. Ini adalah salah satu batu spiritual tingkat menengah yang kupunya. Mereka pun bertransaksi di sana. Namun di sana dia berkata, baiklah kalau begitu. Aku akan menyambutmu kapan saja, ucap Zhang Xuan. Ya, aku pasti akan melaporkan hal ini ke sekte. Jika kami masih menginginkan lebih, kami akan datang untuk mencarimu, Tuan Zhang. Namun dia tersadar sesuatu. Tunggu. Apa aku tertipu lagi? Apa kau tertipu lagi? Namun dalam diamnya itu seseorang mencela. Itu adalah Master Su. Terima kasih telah datang semuanya. Sosok seorang wanita yang sangat cantik, namun semua orang tahu bahwa dia sudah berumur puluhan tahun. Berkata, terima kasih telah datang. Seseorang itu berkata, terima kasih telah datang. Kedatangannya aku kira kalian semua pasti sudah tahu untuk apa perjamuan ini. Aku tidak perlu menjelaskan tentang pentingnya Earth Fine Spirit Fine kepada kalian semua. Karena kejadian ini terjadi di kebun herbalku, aku tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Oleh karena itu aku mengajak kalian semua untuk berkumpul di sini untuk memikirkan solusinya dan membantuku mengatasinya. Orang yang mampu memberiku solusi terbaik, aku berjanji orang itu akan menjadi satu-satunya sahabatku yang bisa aku percaya seumur hidup. Jika menginginkan obat apapun di masa depan, di kebun herbal ini pasti akan kusediakan. Itulah yang dia bicarakan, Shinonasu. Apa, benarkah obat-obatan yang di sini tidak dijual, tapi bisa menjadi sahabatnya dan bisa mendapatkan obat itu secara gratis? Sang mendengar kata gratis. Apa, gratis? Benarkah itu? Itu membuatku bersemangat, Sang Suan. Orang yang sebelahnya berkata, apa yang membuatmu bersemangat? Kata gratis kah? Aku sudah menyatakan syaratnya. Bagi yang berminat silahkan pergi ke kebun herbal. Kita akan berdiskusi soal ini, ucap Futesu. Berdiskusi tentang mendiagnosis setelah kita mengetahui situasinya nanti. Baiklah Master Su, tolong pimpin jalannya, ucap orang-orang yang lain ada di sana. Mereka pun diantar ke kebun herbal. Terlihat pohon yang sangat besar, yang seperti pohon Jack, yang di Jack dan Bean. Meski tanaman itu tampak penuh kehidupan, aku bisa merasakan ada perasaan yang kematian tersembunyi di dalamnya, ucap Zhang Xuan. Dia merasakan hal seperti itu. Sepertinya ada sesuatu yang salah dengan Earth Spirit Fine ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tanaman merambat ini sepertinya tidak akan bertahan lama lagi. Bagaimana pohon anggur sebesar ini bisa layu? Kalian semua memiliki mata yang tajam, ucap Nonasu. Memang benar, metode dan semua hal telah coba untuk membuat tanaman ini tetap hidup, tetapi tanaman ini tetap saja layu. Metode yang berbeda, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Itu sebabnya aku mengundang diri kalian semua untuk membantuku untuk mencari solusinya. Jika Master Su tidak dapat berbuat apa-apa, aku khawatir tidak ada satupun dari kami yang bisa membantumu. Lalu Dudung berkata, iya benar, sepertinya bukan sesuatu yang bisa kami lakukan, ucap Dudung. Dadang berkata, hanya sedikit yang bisa dilakukan oleh satu orang, namun jika kita mencoba memikirkan sesuatu bersama-sama, mungkin kita bisa menemukan solusinya. Lalu, di sana Dadang berkata, kita mungkin tidak tahu apa metode penanaman Earth Fine Spirit, tapi kita telah berurusan dengan obat-obatan sepanjang hidup. Kita mempunyai pengalaman atau teknik yang mungkin tidak diketahui orang lain. Kalau memang kita bisa melakukannya, kita lakukan saja semampunya. Selama itu pengobatan pasti ada jalan. Namun Zhang berpikir, dia melihat dengan kekuatan mata spiritnya. Mata wawasan mampu mengetahui progres pertumbuhan benda tersebut. Kalau anakku analisa walaupun tidak sekuat perpustakaan Heavenly Path, aku tetap bisa mengetahui masalah dan gejalanya. Biasanya jika pohon mempunyai daun kuning atau layu hampir mati, entah pohon itu sakit atau ada yang menyerangnya, tapi tidak ada satupun yang terjadi di sini. Yang artinya pohon ini sebenarnya cukup sehat, tapi tidak menunjukkan gejala apapun, tapi ia terus mengeluarkan aura kematian. Kurasa dia tidak akan bertahan beberapa hari lagi. Tidak heran dia memutuskan untuk mengunci kebun herbalnya. Saat dia melihat-lihat lalu, Zhang Xuan akan menyentuh pohonnya. Lalu, hei tuan, apa yang sedang kau lakukan? Zhang Xuan berkata seperti itu. Aku hanya ingin mencoba untuk melihat apakah aku bisa menyembuhkan Earth Fine Spirit ini. Tapi menyembuhkan apa maksudmu? Apa kau menemukan sesuatu yang tidak normal? Aku bisa mendiagnosis sesuatu, tapi ada sesuatu yang harus aku perlakukan dan harus kulihat. Master Su, tolong kerjasamanya. Kerjasama, katakan saja selama itu adalah sesuatu yang bisa aku lakukan, aku pasti bisa melakukannya. Kalau begitu, bisakah kau menunjukkan beberapa teknik dari jurusmu, ucap Zhang Xuan. Hei, apa maksudmu? Bajingan itu beraninya menggunakan Master Su untuk hiburan dirimu sendiri. Dasar bajingan. Namun di sana
Para pengawal langsung menenangkan, tenang, tenang, semuanya tenang. Ini pasti ada kesalahpahaman. Tuan Zhang, kenapa kau ingin melihat beberapa jurus dari Master Shu?